Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayali. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for update untuk altcoin. Jadi tadi kita udah sempat ngelakuin sedikit voting dan ternyata teman-teman pada banyak yang request untuk ngebahas seputar Cardano instead of BNB atau Matic. Maybe untuk Binance setelah ini kita bisa bahas altcoinnya, dan tentu saja Polygon atau Matic juga setelah ini bisa kita bahas. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam konten, saya pengen kasih penekanan sedikit disclaimer bahwa segala konten yang saya sajikan di sini adalah analisa pribadi, opini pribadi, dan untuk pemanfaatan pribadi. Jadi teman-teman di sini bisa jadikan sebagai referensi saja atau mungkin sebagai bahan pembelajaran dalam melakukan technical analysis atau melakukan analisa menggunakan technical. Dan di video yang sebelumnya saya rasa cukup menarik. Ada beberapa orang yang saya nggak tahu kenapa pemikirannya, intinya ya pokoknya begitu ya, membuat saya speechless. Tapi somehow saya perlu discuss juga karena ini merupakan penggiringan opini dan saya tidak menjelaskan bahwa di video terakhir ini lebih ke arah bullish atau long ya. Saya bahkan tidak mention soal long, bahkan di akhir dari video ini saya malah justru mentionnya adalah opportunity lebih ke arah short. Dan saya cukup yakin penonton yang biasanya nonton video saya sampai selesai itu bakal dapetin informasi yang lebih lengkap, dan otomatis dia tahu sebenarnya bagaimana pola pikir saya. Dan di video Cardano mungkin supaya lebih better ya, saya nggak tahu kenapa ini menjadi problem ya bagi sebagian besar orang yang biasanya nontonnya setengah-setengah. Jadi yang dia tangkep ya cuman setengah aja gitu, padahal fully-nya itu lebih penting gitu ya. Nah, so untuk Cardano mungkin supaya nggak setengah-setengah, saya tekankan dulu ya. Nih, untuk Cardano selama nggak break dari $0.69, Cardano masih bearish. Oke, sampai sini cukup clear ya. Mudah-mudahan tuh ya yang nontonnya separuh-separuh bisa dapat jawaban langsung ya. Kenapa reasonnya? Ayo kita breakdown. Ini buat yang teman-teman yang mau belajar, yang mau become better di dalam proses tradingnya. Nonton video ini hopefully bisa dapetin something yang positif ya. Jadi diambil aja positifnya. Kalau misalkan ada perbedaan pandangan atau apa, mungkin kita bisa diskusi juga. Dan menurut saya lebih sehat diskusinya gitu loh, dibanding kalian wah pakai caps lock udah gitu. Aduh, entah kenapa saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti gitulah pokoknya ya. Nah, starting from weekly time frame. Jadi kita sedikit repeat ya kondisi Cardano pada time frame weekly. Area yang saya pertimbangkan saat ini sebagai salah satu area yang baik untuk kita lakukan akumulasi, yaitu kisaran area ini. Kenapa? Simple, karena sebelumnya merupakan support, resistance maksud saya, dan sekarang berarti ada potensi menjadi support. Dan tentu saja pada market cryptocurrency hal tersebut tidak menjadi acuan utama. Sometimes kita bisa menembus, sometimes kita bisa fake out, but in the end Cardano bulan ini itu memiliki sebuah event yang menurut saya sangat diantisipasi oleh para pelaku pasar di cryptocurrency atau crypto market, yaitu Facile Hard Fork. Dan sebetulnya Facile Hard Fork ini sudah melalui proses testnet dan sekarang sudah lagi ongoing. Fully rilisnya untuk mainnetnya itu ya perkiraan adalah di sekitaran 30 Juni mendatang. Jadi pertama ini adalah salah satu event yang paling diantisipasi di market crypto, karena Cardano ini adalah salah satu koin yang bisa dibilang cukup kuat market cap-nya, dan saya rasa penting ya untuk kita pantau. Artinya di sini bulan ini untuk Cardano itu punya probabilitas di mana Cardano bisa bullish. Tapi sekali lagi saya tekankan, hanya mulai bisa kembali bullish jika berhasil breakout dari $0.69 ya. Hanya kembali bullish kalau dia berhasil breakout dari $0.69, which means as long ini belum berhasil ditembus, berarti bearish atau sellers masih berada di market dan dia masih bisa menekan kembali harga. Alright. Nah, kalau kita berbicara sedikit pada time frame daily-nya, ini adalah pembahasan kita terakhir pada Cardano. Kita melihat Cardano ini membentuk semacam bisa dibilang falling wedge pattern ya, di mana posisi saat ini itu kita ngelihat dia sudah ada sedikit indikasi bisa terreversal. Salah satu indikasinya kalau misalnya kita perhatikan secara seksama, yaitu proses ini guys ya. Kalau kita perhatikan somehow selling pressure itu terhenti pada saat percobaan yang ini. Jadi kalau kita lihat ini turun, and then dia rejectnya pun itu sangat strong ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat di sini
let's say kalian mengconsider area ini sebagai salah satu area resistance-nya, itu sudah berhasil ditembus dan sekarang pun sudah berhasil di flip menjadi support. Nah, cuman yang saya pribadi agak skeptical adalah kalau misalnya kita ngelihat di bagian atasnya, ini terdapat sebuah trend line yang cukup rapi yang nahan pergerakan Cardano ya dari naik lebih lanjut. Jadi sebelum level tersebut berhasil di breach atau di break, artinya Cardano bisa dikatakan masih dalam keadaan tekanan bearish ya. Jadi bisa aja ini cuma relief rally sesaat, mungkin sedikit sentimen positif sebelum akhirnya dia drop lagi dari area tersebut ya. Itu perlu diperhatikan. Lantas apa syaratnya Cardano bisa kembali bullish ya, at least untuk midterm, yaitu Cardano harus berhasil break dari kisaran range area ini. Oke, ini saya kasih area yang kita bisa consider sebagai area bearish order blocknya dia. Kenapa? Kita bisa perhatikan di sini rejection terjadi beberapa kali atas area tersebut. Jadi saya consider area ini memiliki value atau memiliki kita bisa bilang apa ya? Ya value lah ya, atau kita bisa bilang memiliki sebuah kondisi yang bisa menjadi satu buah kunci kita ngelihat apakah Cardano di sini bisa kembali bullish atau tidak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan breakout dari bearish order block ini, artinya kita juga berhasil breakout dari trend line-nya dan otomatis ini bisa memberikan kita setidaknya momentum bullish walaupun sifatnya sesaat atau midterm ya. Paling tidak kita bisa ngetes sampai kisaran area big fan zone, yaitu di kisaran range $0.9 atau support terakhirnya di kisaran $0.75. Ya, ini adalah area-area yang mungkin saja menjadi potensi defisit oleh si Cardano sendiri dalam tanda kutip jika dia berhasil close candle terutama time frame daily pada area $0.63. Alright, so close candle dari sana mungkin akan ngebawa kita ke 0.74 sampai 0.75 and then maybe a little bit rejection sekaligus retest. Kalau kita confirm dari segi price action mendapatkan reaction yang begitu signifikan, next potential target adalah $0.9. Tentu saja ini kembali lagi bergantung dari bagaimana cara pandang pelaku pasar terhadap menghadapi atau terhadap event Fossil Hard Fork yang dinilai memiliki impact yang cukup penting ya pada industri market cryptocurrency, terutama pada Cardano. Oke? Nah, itu tadi untuk midterm dan long term. Jadi secara jangka pendek atau jangka panjang sebenarnya sih kita ngelihat overview-nya masih dalam keadaan cukup bearish ya. Tinggal pertanyaannya adalah Fossil Hard Fork, itu doang. Kalau misalkan ternyata mainnet-nya berhasil, launching, dan reaksi pasar cukup positif, maka bukan berarti tidak mungkin Cardano ini bisa mendapatkan potensi rebound terlebih dahulu dibandingin market yang lainnya. Alright? Nah, berikutnya untuk short term sendiri, sekali lagi saya tekankan, area bearish order block atau big fan zone di kisaran range $0.7 itu menjadi perhatian khusus bagi saya. Selama area ini belum ditembus, jangan kita berbicara time frame daily ya. Selama area itu belum ditembus, artinya pada time frame daily pun masih jauh dari yang namanya tembus trend line-nya, which means kalau lihat saat ini sebenarnya kita sempat mendapatkan semacam relief rally dan ini tentu saja dinakodai oleh Bitcoin juga ya kemarin di hari Senin. Sebelumnya dia sempat membentuk semacam ascending triangle pattern and then breakout terjadi, dan kalau kita perhatikan breakoutnya itu lumayan signifikan, lumayan strong karena kita berhasil break dari support resistance di kisaran range ini. Namun kalau kita perhatikan saat ini posisi market price pada Cardano ya sudah mengalami yang namanya inverse V formation, which means sellers sudah kembali masuk ke market, dan kalau kita perhatikan pada range ini itu buyers terakhir failed untuk make money ya, dia failed untuk membuat Cardano perform sehingga dari sini mendapatkan rejection yang lumayan signifikan dan akhirnya nge-lead Cardano kembali ke dalam posisi bearish. Dan kalau saat ini potensi yang menjadi trendline kita adalah dari ascending triangle yang terakhir, sekaligus supportnya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Cardano gagal maintain area ini, otomatis kita akan melihat Cardano lebih tertekan lagi dan mungkin saja akan testing terhadap area bullish order blocknya di sini ya. Sekali lagi saya tidak menekankan apakah saya akan long atau saya akan short pada video Cardano kali ini. Yang pasti saya pengen kasih tahu ke teman-teman, as long kita belum berhasil break dari big fan zone-nya, berarti Cardano masih dalam tekanan bearish. Alright, so hopefully video ini bisa membantu, bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman dan mungkin bisa menjadi pembanding atau referensi. Yang pasti harapan saya adalah impact-nya positif. Thank you very much for watching. I hope you guys have a nice day. Cheers, God bless everyone, and bye-bye.